Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dwiki dari kelas 13 2A11 ingin menjelaskan cara pembuatan rangkaian jaringan melalui Cisco Packet Tracer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyambungan antara satu PC dengan satu switch dengan tiga server yaitu satu server DHCP, satu server web, dan satu server DNS. Ya, tata caranya yaitu pastinya yang diperlukan itu satu PC. Cara mencari PC-nya yaitu dengan cara kita pilih di pojok sebelah sini bagian yang end device. Kita pilih yang gambar PC ini. Pilih dan tempel. Kita taruh di sampingnya. Ya. Dan caranya lagi yaitu kita ambil switch, itu kita ambil dari network ke switch, ambil yang PT, kita taruh di sampingnya, dan kita ambil tiga server dari end device kita ke server PT, kita taruh di sini 3 buah. Ya, untuk penyambungannya yaitu kita menggunakan kabel strike. Caranya kita pergi ke connection dan kita cari apa nih bacanya, copper strike through, atau bisa juga kita menggunakan automatic ini. Kalau automatic kita langsung ketemu nih iniannya nih, fast ethernetnya nih. Saya menggunakan automatic aja untuk supaya lebih cepat pelaksanaannya. Ya, sudah terhubung. Ya, kita coba lihat di struktur jaringan yang sudah saya buat tadi ini, yang sudah berhasil. Kita coba lihat tahap pertama. Langkah pertama itu kita pergi ke server DHCP. Pensettingannya itu ialah kita pencet server DHCP, lalu kita pergi ke desktop. Kita membuat IP-nya ialah 192.168.1.1 dan juga subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Ya. Kita pergi ke service, lalu ke DHCP. Di DHCP kita masukkan DNS servernya yaitu 192.168.1.253 dan start IP-nya 192.168.1.0. Subnet max-nya 255.255.255.0. Maksimum number-nya ini bebas. Saya naruh 255. Lalu add dan save.
service tidak lupa kita on kan. Setelah dari situ kita coba dulu nih masukin ke komputernya nih, apakah udah bisa komputer tersebut menangkap jaringan DHCP dengan baik, atau mungkin kayak ya sesuai dengan apa yang sudah disetting melalui server DHCP. Caranya kita masuk ke komputer tersebut, kita pergi ke IP config dan kita pilih ke DHCP. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah muncul IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kenapa 1.2? Karena 1.1-nya itu sudah ada di IP server DHCP. Subnet max-nya mengikuti dari kelas dari IP tersebut. Default gateway tetap 000, DNS servernya sesuai dari yang sudah kita setting tadi di server DHCP 192.168.1.254. Ya, berarti server DHCP sudah berhasil, dalam arti tidak gagal kan. Kita langkah kedua yaitu kita pergi ke server web. Langkah pertama ialah kita pencet server web tersebut, lalu kita pergi ke desktop dan kita pergi ke IP config. Sama seperti pada server sebelumnya, kita membuat IP-nya yaitu 192.168.1.253 ya, dan subnet max-nya 255.255.255.0 masih sama dengan kelas server yang DHCP. Default gateway masih 0000, DNS server 192.168.1.254, karena DNS server pasti mengikuti semuanya apa dari server DHCP server apa namanya ya, server DHCP dan server web. Si DNS server itu pasti sama kita buatnya. Nah, pada langkah selanjutnya setelah kita men-setting di IP config-nya ini, kita pergi ke service. Nah, pada di service kita pergi ke HTTP karena web. Kita pergi ke HTTP. Selanjutnya kita pergi ke yang index HTML. Kita pencet yang edit. Pada sebelumnya, welcome to-nya ini bukanlah kelas teknologi komputer, karena ini sudah berhasil. Ini saya ganti kelas teknologi komputer. Nah, ini kita ganti aja nih supaya mengetahui kalau misalnya server web kita tuh sudah berhasil. Kita ganti apapun lah ini, entah teknologi komputer atau mungkin nama kita sendiri, itu bebas. Contoh saya ganti di sini Dwiki Ananda. Oke. Sini lalu kita save dan yes. Oke, lalu kita close. Nah, untuk settingannya itu ialah kita pergi langsung ke PC tersebut. Kita pergi ke web browser. Lalu kita masukin nih IP dari server web tersebut. IP-nya tadi ialah 192.1.1.253. Oke, kita pencet ya.
berhasil. Welcome to Dwiki Ananda, opening door. Kalau sudah begini berarti berhasil. Lalu kita close. Langkah kedua sudah berhasil. Lalu kita pergi ke server DNS. Langkah yang harus kita lakukan pada server DNS yaitu kita pergi ke desktop, lalu kita pergi ke IP config. Karena dari server sebelum-sebelumnya DNS server itu sudah ditaruh 254, berarti di sini juga ditaruh 254 kan. Jadi 192.168.1254. Set notemax-nya 255.255.0. Pasti DNS server yang sama. Salah. Karena biar tidak tabrakan kita taruh 253 DNS servernya. Lalu kita pergi ke service. Setelah di service kita pergi lagi ke di sini DNS. Nah, ini di sini sudah ada web yang saya taruh nih. Sini. Dengan cara pembuatannya begini. DNS service-nya kita on-kan dulu. Lalu namanya itu bebas. Misalnya binasaranainformatika.com. Yang penting itu sambung semua nih, nggak ada spasinya nih, dan belakangnya pakai .com. Dan addressnya itu ialah 192.168.1253 ya. Lalu kita add, lalu nanti dia akan muncul ke sini dan kita close. Nah, untuk pengecekannya apakah server ini berhasil atau tidak, kita langsung masuk ke PC tersebut untuk mengetesnya, yaitu dengan cara kita masukin tadi nih wikiananda.com. Lalu kita go. Ya, berhasil. Welcome to Dwiki Ananda. Kalau sudah begini berarti berhasil. Ya, cukup sekian dari saya penjelasan tentang rangkaian jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.